Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda Vario 150 tahun 2018 atau generasi terbaru. Motor ini merupakan salah satu motor matic Honda yang laris di pasaran Indonesia. Nah, apa saja sih hal-hal di motor ini yang jadi kelebihan dan kekurangan menurut opini saya? Yuk simak videonya sampai habis ya. Jangan di-skip videonya. Oke, kita bahas dulu dari kelebihan motor ini. Bicara desain, Honda Vario 150 ini desainnya cukup sporty ya, nggak kalah dengan kompetitornya. Nggak heran motor ini cukup disukai anak muda ataupun orang tua. Dibiarkan standar masih oke, dimodifikasi juga oke. Tergantung yang modifikasi sih. Mesin Honda Vario 150 ini bagi saya sangat cukup ya performa mesinnya. Mau dipakai harian yang lalu lintasnya ramai ataupun lengang, itu enak sekali tenaga mesinnya. Merata dari bawah hingga atas. Kapasitasnya 149,3 cc SOHC 2 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah 57,3 kali 57,9 mm, membuat penyaluran tenaganya linear dari bawah hingga atas. Rasio kompresinya 10,6:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 92. Tenaganya 13 HP di 8500 rpm dan torsi 13,4 Nm di 5000 rpm. Untuk lampu, Honda Vario 150 ini sudah full LED, baik itu lampu depan, DRL, sein, belakang, dan rem. Untuk di kelasnya ini termasuk yang paling modern ya. Kunci Honda Vario 150 ini sudah menggunakan keyless atau tidak memerlukan anak kunci untuk menyalakan. Jadi kita bisa kantongi saja remote-nya. Nah, keyless ini bisa berguna juga sebagai alarm dan sistem jawab balik apabila kita lupa tempat memarkirkan motor kita. Dengan adanya keyless ini membuat lebih aman dari tindakan pencurian. Bicara kepraktisan, Honda Vario 150 ini selayaknya motor matic kelas rendah atau menengah ya. Karena bagasinya cukup luas meskipun tidak seluas kompetitornya. Bisa juga untuk menaruh helm half-face. Lalu di depan ada dua laci di kiri dan kanan. Serta ada pengait di bagian tengahnya untuk mengaitkan barang bawaan yang biasanya pakai kantong. Nggak hanya itu saja, alas pijakan kaki itu datar dan menyambung kanan dan kirinya, membuat semakin mudah membawa barang bawaan yang bisa ditaruh di antara kaki kita. Nah, kalau bicara perawatan, jelas Honda Vario 150 ini paling unggul. Unggulnya dari segi jangkauan bengkel resmi Honda yang sangat banyak kita temui di daerah-daerah, bahkan ada yang di perkampungan. Jadi kita lebih mudah dalam perawatan rutin tanpa perlu melakukan perjalanan jauh terlebih dahulu. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Honda Vario 150 2018 ini. Ketara mesin Honda Vario 150 ini seperti saudaranya yang punya spesifikasi mesin yang nyaris sama seperti PCX 150 dan ADV 150, yaitu getaran ketika kita berjalan dari posisi berhenti. Itu terasa hingga ke stang. Untungnya ketika kita sudah berjalan di kecepatan 20 km/jam ke atas, sudah tidak terasa lagi. Setelah saya konsultasi dengan para pengguna matic khususnya kelas 150 cc nya Honda, ini karena rollnya yang semakin ringan akan semakin terasa gerdek atau getarannya. Sedangkan semakin berat akan semakin tidak terasa. Seperti halnya di ADV 150 yang pakai roll yang lebih berat. Jadi getarannya lebih minim. Jok Honda Vario 150 ini sebenarnya cukup lega, pas proporsinya untuk motor ini. Namun dari segi kenyamanan busanya lebih terasa keras ya.
sudah jadi ciri khasnya Honda sih, jok keras itu. Diduduki dalam waktu yang cukup lama itu cukup terasa pegalnya di pantat. Mungkin Honda membuat jok seperti ini supaya lebih awet ya. Bodi sayap Honda Vario 150 ini sangat sporty, di mana tekukannya tegas dan tajam. Nah, bodi ini juga yang jadi kekurangan, karena bodinya cukup mundur dan ujung tonjolannya cukup tajam. Jadi lutut saya cukup dekat ya. Ini rawan terbentur sih kalau kita nggak hati-hati, terutama yang punya postur tinggi di atas 170 cm. Dari sini kelihatan kan kalau bagian ini cukup tajam dan pas dengan posisi lutut. Spion Honda Vario 150 ini saya kurang suka ya, terlalu tinggi posisinya karena tangkainya panjang sekali. Untuk saya pribadi sih cukup menyusahkan kalau melewati kemacetan karena rawan tersenggol spion mobil. Kalau saya punya motor ini, hal yang pertama saya lakukan yaitu ganti spion yang lebih rendah tapi masih bisa melihat ke belakang lebih jelas. Kunci Honda Vario 150 ini sebenarnya sudah sangat mumpuni dan canggih sih, namun pengoperasiannya cukup ribet. Ketika kita mau menyalakan, kita harus tekan tombol starter, lalu kita putar knob ke posisi on, lalu tekan tombol starter lagi untuk menghidupkan mesin. Tangan kita jadi berpindah-pindah. Nah, ini juga berlaku ketika kita mau membuka bagasi ataupun mengunci stang. Tidak sesimpel PCX atau ADV yang tinggal tekan knobnya sebelum diputar posisi yang diinginkan. Kesimpulannya dari Honda Vario 150 ini, menurut saya cocok untuk kalian yang cari motor matic yang desainnya sporty, nyaman dipakai sehari-hari, praktis, dan perawatan mudah. Untuk kekurangan yang saya bahas tadi bisa kita siasati dengan cara ganti spare part aftermarket atau pembiasaan lain yang dikira sudah tidak bisa diganti. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Honda Vario 150 2018 menurut opini saya pribadi. Semoga video saya ini bisa jadi informasi tambahan untuk kalian yang sedang mempertimbangkan membeli motor ini. Terima kasih kepada Bro Ikhlas yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojangroso038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.